Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Aminoy Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu, yaitu segmen dimana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue rasakan pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngebahas tentang kasus bunuh diri yang terjadi pada Timothy Anugrah Saputra. Turut berduka sebelumnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan rekan-rekan sahabat yang ditinggalkan. Semoga almarhum dapat tempat yang spesial di atas sana. Yang mana pertama kali gue dengar beritanya tuh dari istri gue sendiri. Malam-malam gue pulang kerja, semua rebahan. Tiba-tiba gue ngeliat Instagram, ngeliat thread, tiba-tiba dia bilang, kamu tahu nggak kasus bunuh diri yang ada di Bali mahasiswa karena dibully? Hah? Kenapa? Baru tahu aku. Ternyata semengenakan itu, Pak. Gue jadi ngomongnya ribet. Pas udah nggak ada pun masih dibully, masih dinyinyirin sama teman-temannya di grup chat. Gue sampai. Dan akhirnya gue riset beberapa, gue coba cari-cari tahu kebenarannya dan gue cari-cari tahu faktanya. Dan gue bakal jelasin singkat tentang biologinya almarhum Timothy Anugrah Saputra, yaitu mahasiswa dari Universitas Udayana Denpasar, Bali, yang mana umurnya itu udah 22 tahun dan semester 7 di di program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di FISIP. Semester 7 dengan IPK-nya 3,9, yang mana beliau termasuk mahasiswa yang berprestasi. Gue sempat ngeliat videonya sekilas yang dia ngomongin, yang dia nyanyi kecil tentang apa ya, gue lupa lagi kerja apa ya, dia pokoknya riang banget ngomonginnya. Dan ternyata pas gue ngeliat video itu, kasusnya udah rame banget, dianya udah nggak ada gitu. Jadi gue kayak ngeliat, anjir, kok bisa sih anak sepolos ini, seceria ini, seriang ini bisa mengenaskan gitu di akhir hayatnya, dan masih dicela, masih dibully sama teman-temannya. Bahkan mungkin kalau lu tahu, teman-temannya tuh pada ngechat begini, kenapa dari lantai 2? Karena kan dia diduga lompat dari lantai 2, tapi kepolisian bilangnya dari lantai 4 dan segala macam. Terus di chatnya dibilang, kenapa dari lantai 2, nggak punya nyali ya? Oh bagus deh gitu. Oh bagus deh, udah nggak ada gitu ya. Pengecut banget segala macam. Itu ketika dia udah meninggal ya, udah nggak ada gitu. Ketika Timothy ini udah meninggal masih digituin. Gue nggak ngerti lagi kenapa. Kayaknya zaman gue nggak ngerti sih, mahasiswa sekarang, anak-anak sekarang tuh kalau ngebully sampai segitunya. Zaman gue paling kalau ngebully mah paling ngatain orang tua, ngatain fisik ya udah jelas, ngatain orang tua. Terus ngatain sifat, misalkan lu belok, atau misalkan mata lu sipit, atau lu misalkan ngantukan, atau lu lemes, atau lu apa, kan jadi ngatainnya kan bisa gitu ya kalau zaman gue dulu. Tapi kayak sekarang kok lebih tragis lagi, lebih sadis lagi. Gue sih nggak ngerti sih ya, kenapa. Apakah dengan dia ngomongin jelekan orang lain, dengan dia ngebully, dia ngerasa hebat, dia ngerasa keren gitu? Kayak sih gue rasa enggak ya. Ini kan mahasiswa ya. Kalau dulu kita masih sekolah, kita masih zaman-zaman kita masih kecil kan, kita ngerasa keren gitu. Kita masih keren. Kita ngebully orang, kita ngatang-ngatain orang, kita ngerasa superior, kita ngerasa kita punya power di atas dia dan segala macam. Tapi kan ini mahasiswa yang umurnya ada 20-an something. Pas gue baca ya, ternyata ada mahasiswa kedokteran juga. Kan pinter ya, harusnya bisa. Iya sih, pinter emosional sama pinter intelijen, IQ kan beda juga ya. Gue sih sangat menyayangkan banget mahasiswa yang harusnya bisa dengan bijak menangkapi begini-gini malah ikut terlibat. Malah parah banget kasusnya, lebih dari anak sekolah ngebulinya gitu ya. Gue sih nggak pernah membenarkan bullying yang terjadi ya, gue sih nggak pernah membenarkan. Tapi sih kayaknya, misalkan kita sebagai korban bullying, kita mah kayaknya harus ngelawan juga deh. Terlepas dari nanti akhirnya gimana ya. Kayaknya tuh kalau misalkan kita dibully, kita dicela, kita diomongin, kita dimaki-maki sama orang, kalau kitanya diem aja, mengiyakan,
kayaknya si pelakunya malah makin gencer nggak sih, makin gencer ngomongin kita, makin nyinyirin kita, makin mengolok-olok terus menerus. Bahkan ketika dia nggak puas ngomongin fisik, ngomongin orang tua, ngomongin masa lalu dan segala macam, kayaknya kita harus serang, kita harus lawan gitu. Misalkan dia ngomong, dasar lu, misalkan, dasar lu mata belok, misalkan, dasar lu mata belok, langsung lu aja, lu hujat aja langsung, berisik lu, dasar rambut pirang. Maksud gue harus harus dibalas gitu, biar dia ngerasa, kayaknya dia ngelawan nih, gue cari target lain kali ya gitu. Seenggaknya lu nggak dibully lagi gitu. Gue pernah punya cerita, ini kali pertama dan mungkin satu-satunya momen gue berantem ya. Kayak selama hidup gue nggak pernah berantem yang pukul-pukulan deh. Kayak cuma ini doang nih, nggak pukul-pukulan juga, tapi kayak agak riuh lah. Ini tuh terjadi kayaknya kalau nggak salah pas kelas 5 atau kelas 6 SD, lebih tepatnya gue lupa. Yang mana tuh awalnya dari kelas 4 tuh gue sekolah di kampung, di Tegal, dan akhirnya pas kelas 5 SD gue pindah ke Jakarta. Karena gue pindah dari kampung, logat gue kan masih medok, terus gue norak, terus banyak yang gue nggak ngerti dan segala macam. Akhirnya teman-teman gue pada ngeledekin. Apa dulu ya? Kayak bahasa sekarang itu jamet gitu, kayak ngata-ngatain Jawa, ngata-ngatain gue kurus banget dulunya, ceking, terus ngata-ngatain gue norak dan segala macam. Berjalan gue dikata-katain, dibully, gue tuh selalu diem, selalu nunduk, selalu malu dan takut gitu. Dan akhirnya ada momen dimana ini orang yang sering ngata-ngatain gue, karena gue emosi banget, karena gue ngerasa udah berlebihan. Kan kalau sekali dua kali ngelirik nggak apa-apa ya, misalkan, kurus, mau kemana lu? Itu bukan ngeledek, itu mah temen. Terus gue kalau sekali dua kali nggak apa-apa, ini tuh kayak terus-terusan gitu. Akhirnya gue kesel, gue dorong ke lemari di kelas, terus dia kalau nggak salah pakai kalung gitu, dia pakai kalung kayak dari butiran kayu gitulah, kayak kalung yang dari bola-bola tapi disusun gitu. Terus gue tarik kalungnya, putus, nyebar kemana-mana. Akhirnya muka dia langsung muka takut gitu. Mungkin dia ngelihat gue ngebales, mungkin dia ngelihat gue marah ketika dikata-katain terus. Yang selama ini gue diem, akhirnya gue ngelawan, dia tuh langsung muka itu takut gitu. Dan gue baru pertama kali ngelihat orang yang ngebully gue, yang gue pikir dia superior, yang gue pikir dia tuh hebat, keren, dan punya power. Ternyata pas gue lawan, dia juga takut juga. Yang mana gue mengindikasikan bahwa sebenarnya kita sama aja, cuma dia ngerasanya aja lebih kuat dan lebih superior, lebih powerful daripada kita. Tapi kalau kita ngelawan mah sebenarnya dia mah sekut-sekut juga gitu. Dan sejak momen itu berlalu, akhirnya kita temenan. Dia udah nggak ngalikin gue lagi, dia lebih lebih respect sama gue, lebih nganggap gue temen. Dulu kan kayak gue dipisahin karena gue Jawa, ceking dan segala macam. Akhirnya kita temenan, kita main bareng, dan sekarang lebih respect, lebih enak lah, nggak kayak dulu pas gue dicela-cela mulu. Jadi intinya adalah kalau dari apa yang gue alamin sih, kayaknya mah kita mah perlu ngelawan, kita mah perlu tegesin juga kalau kita tuh sebenarnya kuat. Tapi terlepas dari itu kan orang-orang punya masalahnya masing-masing di belakang ya. Mungkin Timothy ini punya masalah latar belakang yang kurang baik, ataupun dari kondisi keluarga yang mungkin kurang baik, dan dianya juga yang mungkin tertutup dan segala macam. Akhirnya semuanya masalahnya dipendam sendiri, akhirnya terluapkan dengan kejadian tragis kayak gitu. Yang mana teman-teman yang, gue sih nggak bisa bilang teman juga ya, yang mana pelaku-pelaku yang ngebully ini juga sebenarnya kebangetan juga sih. Gue sih masih nggak ngerti isi kepalanya di mana ya, dengan dia ngelakuin kayak gitu. Gue sih nggak bisa ngebayangin alasan yang konkret, alasan yang jelas kenapa dia bisa ngebully sampai segitunya. Dan bahkan nggak respect dan nggak empati ketika sudah nggak ada gitu korbannya. Dan kayaknya kalau gue ngelihat dari beberapa pengalaman gue dan beberapa kali situasi yang gue pernah alami, kayaknya bullying di Indonesia, di sekolah-sekolah atau di mana pun, kayaknya nggak pernah dianggap sebagai hal yang serius sih. Ketika ada siswa atau ada korban yang ngadu ke guru BK, ke kepala sekolah, ke guru, ke orang tua, kayaknya gue nggak pernah menemukan solusi atau hal yang konkret atau hukuman yang jelas kepada pelaku gitu. Paling kayak, oh iya dia mah bercanda aja,
Enggak kok, nggak apa-apa. Kalian maafan ya. Kayaknya hal-hal begitu terlalu dianggap remeh sih. Kita juga nggak bisa tahu bebannya ditanggung sama si korban kan ketika dia dibully. Mungkin guru ngelihatnya pas dia ngajar doang, tapi mah dari jam masuk, jam istirahat, jam pulang sekolah, di rumah mungkin juga diejek-ejek gitu kan. Jadi beban yang ditanggung sama si korban kan terlalu banyak. Dianggapnya mungkin bercanda-bercanda doang, tapi kalau udah sampai masuk ke dalam hati kan sakit banget jadinya. Gue ngerasanya kayak sekolah tuh nggak punya fasilitas yang bagus untuk menangani korban bullying. Semasa gue sekolah cuma ya diiyain aja dan minta maaf dan terjadi lagi, nggak pernah ada solusi yang konkret. Gue sih ngerasanya agak apa ya, kan sekolah harusnya jadi tempat yang aman buat kita, tempat kita belajar, tempat kita bersosialisasi di awal-awal. Karena kan lingkungan yang pertama kali dikenalkan kepada kita selain di keluarga, mungkin masyarakat di sekitar rumah kan di sekolah kan, yang intens, ada dari pagi sampai sore di sekolah. Berharapnya anak kita bersosialisasi dengan baik, belajar dengan baik, punya teman yang baik juga, malah dapat trauma. Pas dapat trauma, lapor ke guru, enggak, dia mah bercanda. Aduh, sedih banget gue. Ya sih kalau zaman gue dulu waktu di kampung sih, kalau misalkan anak yang kenapa-napa sih langsung disamperin sama orang tuanya. Jadi marah-marahin depan orang tuanya. Dulu gue pernah waktu main layangan kalau nggak salah, gue diapain ya. Pokoknya ada momen dimana gue ngejar layangan, terus gue jatuh, didorong dan jatuh ke dalam lumpur gitu kan. Dulu kan ada sawah-sawah bawang gitu kan. Gue jatuh ke dalam lumpur, bokap gue nyamperin, bokap yang ngedorong gue. Udah melo-melin. Ya harus begitu dulu deh biar jerak gitu. Tapi kan kalau di sekolah kan kayak pas zaman gue nggak begitu diomelin dah, cuma didamain doang. Tapi itu pas di sekolah gue ya, pas apa yang gue tahu. Tapi gue nggak tahu, mungkin di beberapa sekolah yang bagus sudah ada sistem yang jelas mengenai bullying. Jadi tragedi yang menurut gue cukup bikin sedih ya. Nggak cukup bikin sedih sih, bikin sedih beneran. Gue sih nggak pengen yang begini-begini ada lagi. Oke, mungkin sekian aja video dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.